Salam arsitek pintar. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan struktur rumah dua lantai, terutama rumah yang sederhana. Dan kali ini objeknya adalah di tanah keras. Dan kita coba menyajikan langkah demi langkah pelan berdasarkan teori sebelumnya, yaitu mengenai pondasi serta kolom. Dan ini adalah merupakan gabungan dari teori dasar yang wajib diketahui bagi mahasiswa arsitek maupun bagi orang awam yang coba memahami bagaimana membangun rumah dua lantai dengan struktur beton bertulang. Jika ada yang ditanyakan, silahkan lihat di deskripsi. Di situ ada link untuk konsultasi, dan kita akan coba lanjutkan. Ya, jadi untuk penjelasan kali ini yang akan disampaikan adalah dari hasil desain rumah dua lantai ini. Ada beberapa alternatif sebenarnya yang disampaikan sebelumnya, dan bagaimana cara membuat pola ruangannya, insya Allah akan ada video khusus mengenai ini, mungkin di video berikutnya. Ini adalah satu dari sekian alternatif yang dipilih, dan inilah yang akan kita buat strukturnya. Ukuran dari tanah ini adalah dengan lebar, artinya menyamping 4 meter, serta panjang ke belakang adalah 10 meter, jadi sangat sempit. Untuk lahan yang berukuran lebar sangat sempit, ternyata ini adalah posisi rumah di kampung, di pedalaman dengan kondisi tanah keras, sementara letaknya adalah diapit oleh kapling tetangga, hingga ukuran 4x10 itu adalah di antara dua kapling ini. Lalu bagaimana langkah untuk menentukan strukturnya? Langkah awalnya adalah kita membuat galian tanah, gunanya seperti yang diterangkan di teori pondasi, bahwa kita mencari tanah dengan kondisi yang keras, artinya baik, dengan mengikis tanah atasnya, hingga perlu dilakukan penggalian. Nah, tanah yang digali ini seperti apa? Tentu saja polanya mengikuti dari denah tadi dengan menentukan strukturnya. Jadi bagaimana pondasinya yang harus dibuat, dan disitulah tanah akan digali. Awalnya adalah kita menentukan struktur utama yang dasar, yaitu berupa kolom-kolom, dan kolom ini direncanakan untuk menopang struktur rumah dari beton bertulang dua lantai. Dan ini adalah penentuan kolom-kolomnya seperti ini. Kemudian dengan beban yang dua lantai tentu besar, maka ditentukan dulu bagaimana pondasi yang akan digunakan. Nah, untuk menopang dan untuk kesolidan struktur ini, yang dibuat adalah pondasi plat beton bertulang dengan ukuran kecil karena kondisi lahannya ternyata tanah keras. Seperti itu. Nah, ini kita membuat di atas tanah yang sudah dikali, artinya perlu kedalaman. Kemudian bisa saja dikombinasikan dengan pondasi batu kali seperti ini, dengan pondasi kali menerus, sementara plat beton digunakan untuk setempat. Hal ini digunakan untuk kesulitan antara kolom dengan pondasi karena sama-sama beton bertulang, sehingga diharapkan bisa menjadi lebih kuat daripada hanya dengan menggunakan batu kali. Kemudian dari sisi ini, dari rangka luarnya itu digunakan pondasi kombinasi seperti ini, tetapi ada bagian-bagian yang ternyata hanya menopang dinding
dinding pengisi di tengah ruangan, sehingga adanya tambahan fondasi batu kali seperti ini. Cukup fondasi batu kali karena memang struktur utamanya ditopang oleh kolom ini, sehingga dinding yang di dalam bisa saja berupa fondasi seperti fondasi rumah satu lantai. Kemudian tentu saja di atas fondasi diperlukan slope. Nah, gunanya slope ini adalah untuk menopang dinding nanti sebagai pengisi, kemudian juga untuk mengikat kolom agar kolom tidak bergerak. Jadi ini adalah slope yang di bagian posisi memanjang kiri dan kanan. Tetapi juga perlu diperkuat oleh slope melintang seperti ini. Dan karena ini couplingnya sempit, sehingga slope ini yang sebenarnya akan sangat memperkuat bangunan untuk menjaga kolom ini menjadi kaku. Dan untuk dinding yang pengisi di tengah ditambahkan slope juga dan ditambahkan kolom praktis seperti itu. Nah, di sini adalah bagian-bagian bawah bangunan berupa fondasi. Memang di beberapa kasus bisa saja kombinasi ini divariasikan, artinya ada yang bisa memakai cukup batu kali saja, atau ada juga yang menggunakan cukup di fondasi platnya seperti ini. Jadi pilihan-pilihan ini adalah tergantung dari kondisi lapangan. Lalu kita akan menentukan bagaimana struktur lantai 2-nya. Dan lantai 2 ini adalah merupakan posisi struktur beton tulang yang berat, sehingga diperlukan adanya balok. Dan unsur balok ini adalah nanti untuk menyalurkan dari beban lantai di atas menuju kolom-kolom ini. Ini adalah balok yang melintang. Kemudian ini adalah balok yang arah lebarnya. Kemudian juga diperlukan balok antara sehingga adanya kombinasi nanti. Kemudian ternyata di bagian depan sini, nah ini yang adalah merupakan ciri khas dari rumah, karena bagian sini adalah teras sehingga biasanya perlu dilakukan penurunan lantai, dan di situ ada variasi dari bentuk balok seperti ini, sehingga nanti dapat lantai di sini akan turun. Nah, kombinasi antara balok memanjang dan melintang adalah seperti ini. Dan ingat, biasanya ada beberapa teknik yang digunakan oleh arsitek. Misalnya, yang terbaik adalah antara struktur atas itu langsung diteruskan ke struktur bawah. Artinya kolom dan balok lantai atas itu langsung menuju kolom bawah. Tetapi kadang di pola ruang tertentu, khususnya rumah, bisa terjadi modifikasi. Tapi di sini modifikasi yang terjadi adalah sedikit. Seperti itu. Kemudian ada tambahan di tengah di sini. Jadi kita mengikuti dari denahnya, denah lantai atasnya. Ciri khas dari rumah yang lain adalah biasanya di bagian area kamar mandi perlu ada penurunan lantai. Bisa 8 atau minimal 5 cm. Bahkan yang terbaik biasanya 10 sampai 12 cm diturunkan. Sehingga yang berbahaya adalah jika ada balok melintang, maka perlu ada ukuran balok yang diturunkan ataupun lebih kecil. Sehingga di sini perlu adanya keahlian mengenai pembersihan yang khusus. Kemudian untuk memperkuat ini, kami memakai sistem balok dalam lantai seperti ini untuk memperkuat. Karena dindingnya untuk kamar mandi seperti ini. Nah, pemilihan struktur seperti ini adalah merupakan salah satu model. Jadi balok yang di tengah ruangan seperti ini bisa saja digunakan dan sering praktek di lapangan, tetapi perlu kehati-hatian
artinya perlu tahu prinsip mengenai pembesian baloknya. Kemudian tentu saja lantai sebagai pengisi dan penghubung, dan lantai inilah yang bebannya akan diterima oleh balok-balok. Hingga kombinasi seperti ini, karena ini adalah bangunan 2 lantai yang sederhana, relatif mudah. Dan ini merupakan contoh awal dari video yang mungkin akan berseri dengan contoh-contoh yang lebih rumit. Nah, di sini kelihatan bahwa adanya penurunan lantai di area kamar mandi. Nah, ini yang biasa menjadi kesulitan pada rumah 2 lantai. Kemudian kenapa ini dikosongkan? Tentu saja nanti karena ini adalah posisi dari tangga. Penentuan balok di sini adalah hati-hati, sebab jika tidak teliti dan terjadi kesalahan, biasanya adalah akan mengganggu area tangga. Artinya bisa saja kepala terbentur dengan jarak yang sangat rendah, dan di situ perlu ketelitian, dan hal-hal seperti ini biasanya tidak terlihat waktu membuat desain ruangannya. Dan ini adalah keterampilan antara teknik membuat ruangan dengan pola penentuan pola strukturnya. Dan area yang dibuat lubang ini biasa disebut dengan void, dan ini nanti digunakan untuk tangga. Nah, di bagian depan tadi teras juga diturunkan, sehingga perlu ada perlakuan balok seperti ini. Dan jika sudah selesai maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah dalam pola 3 dimensi yang sederhana. Jangan lupa nanti juga ikutin bagaimana membuat pembesiannya. Jadi balok-balok seperti ini ada teknik khusus yang biasa diterapkan di lapangan. Dan untuk rumah 2 lantai menurut kami adalah lebih rumit daripada pembesian beton bertulang pada gedung, karena memang di rumah ini ruangannya polanya biasanya tidak seperti modul gedung, ruangannya berbeda-beda. Kemudian ada penurunan lantai seperti ini di area kamar mandi ataupun teras. Dan setelah yang nanti dipertimbangkan adalah bagaimana tangga ya. Dan di tangga inilah nanti bagaimana tanpa itu ditumpu oleh balok, di mana dia akan ditumpu balok. Dan kita akan menentukan di manakah posisi dari ibu tangganya. Yang dimaksud ibu tangga adalah bahwa bagaimana tangga itu ditopang dengan balok, apakah dia bisa berdiri sendiri atau menjadi beban dari struktur bangunannya dan sebagainya. Nah, balok yang di sini adalah hati-hati dengan perhitungan yang matang, mungkin bisa didapat bahwa di ketinggian ini ternyata masih cukup untuk manusia lewat dengan ketinggian tertentu, misalnya di atas 170 cm. Nanti mungkin ada beberapa video tentang desain tangga yang bisa menjadi kerumitan terhadap struktur. Nah, tangga ini perlu dihitung antara lebar dan tingginya, dan itu yang memerlukan ilmu. Jadi mungkin bagi orang awam untuk desain 2 lantai ini tentu memerlukan arsitek yang bisa membantu. Kemudian di lantai atas adalah kita membuat struktur kolom. Namun yang dibuat di lantai atas ini adalah struktur yang sederhana, artinya dianggap seperti bangunan 1 lantai, karena memang tidak ada beban yang berat di atas, tidak ada dak beton, hingga dibuat untuk struktur kolom praktis saja, untuk sebagai penyekat dinding ruangan. Dan untuk memperkuat dinding dibuat adalah ring balok. Ring balok ini gunanya selain mengikat dari dinding, biasanya dinding bata, juga untuk menyalurkan beban dari atas, yaitu merupakan
beban atap. Simulasinya adalah bahwa jika kita menggunakan yang terbaru adalah baja ringan, maka akan dibuat struktur rangka seperti ini. Dan ini adalah rangkaian konstruksi dari baja ringan dengan jarak tertentu, tentu saja dengan mengingat beban atap yang dipakai. Berbeda dengan beban atap ringan ataupun yang berat, sekelas misalnya genteng beton. Kemudian bentuk atapnya sederhana, karena memang kita tidak bisa membuat bentuk yang variasi lain. Mengingat di sini adalah kafling tetangga, sehingga yang perlu diingat adalah semua elemen bangunan itu tidak boleh melanggar dari batas tanah kita. Mulai dari bawah pondasi, ini dilihat pondasinya pun rata, tidak melanggar batas. Juga di sini tidak melanggar batas, dan juga elemen atap. Bahkan peritisan pun biasanya dibuat untuk kasus seperti ini lebih mudah jika buangan air ke depan dan belakang, jadi tidak mengganggu. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah penggunaan atap lain dan itu sudah melampaui batas dan akhirnya buangan air masuk ke tetangga. Itu yang perlu dihindari. Disinilah perlu ilmu bangunan yang bisa diterapkan. Demikian adalah sekadar ilustrasi awal mengenai penentuan struktur untuk rumah 2 lantai dengan tipe sederhana, dan ini adalah kasus di tanah keras. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya tentu dengan model rumah yang insya Allah berbeda. Jika ada yang ditanyakan mengenai materi ini ataupun perlu diskusi lebih lanjut, mohon bisa dituliskan di komentar di bawah video, atau jika perlu konsultasi personal bisa hubungi link yang sudah disediakan. Sehingga harapannya adalah kita sama-sama untuk belajar dan bisa untuk share ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Salam arsitek pintar.